Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma lidh-dhalimina min hamimin wala safiin yuta'. Wa qala aidan fil Qur'anil ukhra, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atin sahibihi fahumila alaihi. Rawahu Bukhari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita awali secara umum, melaksanakan satu ibadah itu merupakan wahana untuk menyucikan diri dari berbagai macam sifat yang tercela, baik tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun tercela dalam penilaian manusia. Dengan melaksanakan satu amal ibadah itu sebenarnya kita ini dituntun untuk berusaha membersihkan diri dari berbagai macam kesalahan, baik itu kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan kita terhadap sesama manusia. Kalau kita punya kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, solusinya sangat gampang sekali. Kita mau bertobat, menyesali dan berhenti, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Titik, sudah. Allah ampuni, sudah. Tapi ketika kita sehubungan dengan manusia, inilah sulitnya. Kalau kita tidak minta maaf, tidak ketemu dengan orang yang kita zalimi, maka tetap dosa kita. Kalau orang yang kita sakiti itu tidak berjiwa pemaaf. Nah, karena itulah di kesempatan hari ini saya ambil tema itu zalim, kezaliman. Mudah-mudahan, saya khawatir begini, selama ini kita
berusaha untuk beramal ibadah dengan harapan memperoleh pahala nanti di akhirat kita bisa menikmatinya. Akan tetapi tidak terasa bahwa pahala kita yang kita bawa nanti di akhirat itu kita tidak turut menikmati, malah dinikmati oleh saudara-saudara kita. Itu akibat karena olah kita ketika kita hidup di dunia ini. Artinya pahala kita itu habis karena sikap kita ketika hidup di dunia ini. Boleh jadi nanti kita itu akan jadi orang yang bangkrut. Apa? Nah, pengertian bangkrut di sini sebenarnya ada termasuk di dalam bab ini. Nah, bangkrut itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabatnya sehubungan dengan ini. Hadisnya sama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu man yang dinamakan orang muflis, orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat itu masing-masing menjawab. Dengan jawaban disimpulkan dalam sebuah hadis ini, al-muflisu fina, orang yang bangkrut, fina dalam pandangan kami itu, man, orang yang la dirhama, yang tidak memiliki dirham, lahu wala mata, dan juga tidak memiliki barang. Artinya begini, ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Tahu ya Rasulullah, bangkrut dalam pikiran saya itu orang yang tadinya punya banyak uang. Kemudian uang ini dengan berjalannya waktu, artinya kalau memang dibuat dagang ya dagang, dibuat yang lain. Nah, kemudian uang itu habis. Kalau memang dagang jangankan laba, modalnya tidak kembali sehingga uang itu habis. Itulah dalam pandangan kami ya Rasulullah yang dinamakan orang yang bangkrut itu. Nah, yang lain wala mata, tidak memiliki barang. Juga sama, orang yang banyak barangnya, berjalannya dengan waktu, tidak memiliki sama sekali atau habis sama sekali. Itulah ya Rasulullah orang yang bangkrut dalam pandangan kami. Tapi kata Rasulullah, bukan itu. Bukan itu yang namanya bangkrut yang sebenarnya. Jadi jawab Rasulullah, faqala inna muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari kalangan umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala sholat, wasiyamin, dan dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat, wayakti waqad syatama hadza. Di samping membawa pahala-pahala itu, dia yakti, dia juga datang dengan membawa syatama hadza. Syatama itu artinya mencaci, itu mengolok-olok. Jadi membawa dosa, dulu pernah mencaci maki si fulan. Wa qadzafa hada, qadzafa itu menuduh, dan juga membawa dosa, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hada, dan ia juga pernah makan mal atau hartanya si fulan. Wa safaka dama hada, dan ia safaka itu menumpahkan dama itu darah, menumpahkan, wasafaka dama hada, menumpahkan darah si fulan atau membunuh. Jadi membawa dosa, pernah membunuh orang. Dan wadoroba hada, dan pernah dulu ketika hidup memukul orang. Jadi membawa dosa, pernah memukul si fulan. Fayu'to hada, kemudian diberilah hada si fulan itu min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya. Dikatakan
wa hadza min hasanatihi, dan inilah kebaikan-kebaikannya. Diberikan. Fa in faniyat, maka jika faniyat lenyap, tidak cukup hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, qabla ayyubda, sebelum mencukupi ma alaihi, apa yang jadi tanggungannya, uhida min khotoyahum, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka, faturihat alaihi, kemudian diberikan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dilempar ke dalam neraka. Artinya begini deh. Nah, di sini kalau tidak diterangkan gamblang sedikit rumit. Arti yang dinamakan orang bangkrut itu begini. Misalnya saya hidup di dunia ini menyakiti 10 orang. Saya zalim kepada 10 orang. Masing-masing kezaliman saya pada seorang itu ternilai 10. Nah, kalau dijumlah berapa? 10 kali 10. 100. Jadi saya punya dosa 100 kepada 10 orang. Sementara dosa saya dari saya kecil, dari saya balik sampai saya meninggal dunia, itu total pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sodako, pahala muamalah dan lain sebagainya, misalnya di total cuma 50. Saya ketika hidup tidak sempat meminta maaf kepada 10 orang ini. Nah, tidak pernah minta maaf. Saya meninggal dunia. Nah, akhirnya kezaliman saya bawa pulang. Sementara 10 orang ini tidak memiliki jiwa pemaaf atau tidak memaafkan atas kezaliman saya. Nah, tidak dimaafkan dosa saya. Kemudian 10 orang ini mati juga kan? Mati juga. Akhirnya nanti di hadapan Allah yang 10 orang ini nuntut, ya Allah, tolong ambillah pahala Pak Brahid. Berikan kepada saya sebagai ganti kezaliman yang telah diperbuat dulu ketika masih hidup di dunia. Diambil. Dilihat catatan pahala milik saya semuanya ada berapa tadi? 50 diambil. 50 ini dibagikan kepada seorang yang 10 itu. Masing-masing dibayar 10. Berapa yang lunas? Ayo. 5 orang yang lunas. Sisanya belum terbayar. Jadi saya membayar kezaliman saya dengan pahala saya kepada 5 orang sudah lunas, beres, mundur sudah lunas ya Allah saya. Jadi Pak Prai tidak punya kezaliman terhadap saya. 5 orang sudah mundur. Yang 5 sekarang, loh ya Allah kami belum terbayar. Bagaimana ini? Apa kata Allah? Apa yang kalian ambil dari Pak Prayit sudah, kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, sekarang tidak kebagian sudah. Apa kata yang 5 orang ini? Kalau begitu ya Allah, tolong ambillah dosa-dosa kami berlima ini. Ambillah masing-masing 10 sebagai ganti kezaliman saya, kemudian diberikan kepada saya. Berapa sudah dosa yang saya terima? 10 kali 5 ada 50. Sementara saya mati membawa pahala, tidak turut menikmati pahala yang saya bawa karena saya bayarkan kepada orang yang saya zalimi. Pahala sudah habis, dosa saya asli yang saya perbuat ketika di dunia masih utuh. Ditambah lagi dosanya orang-orang yang belum sempat saya bayar tadi. Ya 50 ditambah itu. Akhirnya inilah yang dinamakan orang yang bangkrut. Ngerti ya? Ya alhamdulillah ngerti. Karena itulah jangan sampai kita nanti menghadap Allah membawa banyak pahala tetapi tidak turut menikmati akibat ulah kita ketika kita hidup di dunia ini. Duh man lho.
Sampean capek-capek lo ngrungokno sing turu itu, ada sing ngantuk kan kecapean itu. Pahala ya ada. Nanti pulang di akhirat ndak turut menikmati kan eman-eman. Eman. Nah, karena itu dalam kesempatan ini ada solusi. Solusi, mari kita berusaha bersama-sama dalam sebuah karangan, dalam sebuah bab ini juga. Yang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Kalau ini di bab tentang orang yang bangkrut ini riwayatnya di riwayat Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim yang bangkrut. Nah, yang tadi itu di riwayat Imam Bukhari. Nah, ini untuk menyikapi supaya kita tidak jadi orang yang bangkrut. Tadi saya bacakan sebuah hadisnya. Ini juga sama dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, man kanat indahu matlimatun, siapa yang memiliki kedzaliman li akhihi, terhadap saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au min syai'in, ataupun sesuatu, jadi dosa-dosa yang lain, fal yatahallalhu, maka hendaklah ia meminta halalnya, meminta halal kedzalimannya itu, minhu, darinya, dari orang yang dizalimi itu, al yauma, hari ini, qabla ala yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak berlakunya, sebelum tidak ada dinar dan dirham. Nah, artinya apa? Artinya diperintahkan untuk segera meminta halalnya. Di sini ada kalimat, ada perintah, perintah tapi lamul amr, lam perintah. Ayo, siapa yang punya salah terhadap saudaranya, fal yatahallalhu, artinya liyatahallal, hendaklah yang meminta halalhunya, minhu, dari orang yang disakiti itu, al yauma, hari ini, sebelum tidak berlakunya dinar dan dirham. Kapan dinar dan dirham tidak berlaku itu? Hari kiamat. Baru tidak ada sudah. Lah, kiamat kecil adalah kematian kita. Kematian kita. Nah, inilah. Nah, senyampang kita masih hidup, kalau pernah merasa punya kezaliman, diperintahkan dalam sebuah hadis ini segera untuk meminta maaf. Tak selesaikan hadisnya dulu. Ingkana, jika ada, maksudnya ada orang yang telah berbuat zalim, tidak sempat meminta maaf, dan orang yang dizalimi itu tidak memaafkan, sama dengan tadi ya, lahu, baginya, amalun solihun, amalan solehnya, itu uhida, diambil minhu, darinya, biqadri matlimatihi, dengan ukuran kezalimannya. Wa ilam yakun lahu hasanatun, dan jika lam yakun, tidak ada lahu baginya hasanatun, telah habis kebaikan-kebaikannya seperti tadi, uhida min sayiatin sahibihi, diambilkan dari dosa-dosa sahabatnya yang dizalimi tadi. Fahumila alaihi, kemudian dibawakan kepadanya. Nah, sama dengan tadi ini. Nah, sekarang intinya di sini perintah dalam sebuah hadis ini, kalau kita punya kesalahan, kita merasa salah, hendaklah untuk segera meminta maaf. Lah, adat kita di Indonesia ini, termasuk di Lumajang khususnya, itu kalau mau minta maaf kepada orang yang disakiti, biasanya ngenteni 1 Syawal sampai 7 Syawal. Pak, aku njaluk sepuro, durung riyo le, kan gitu ya biasanya ya. Itu sudah, ya tidak apa-apa, itu jangan dihapus. Itu sebagai wadah, Itu saya baca ya tentang halal bihalal, itu penciptanya ulama juga dulu ketika baru-baru Indonesia merdeka. Kenapa? Karena dulu itu sibuk, jarang ketemu, mau meminta maaf itu yang satu kepentingannya ke sana, yang satu ke sana, akhirnya sulit untuk ketemu. Sehingga punya ide, gimana kalau diadakan satu wadah untuk tempat saling meminta ataupun saling memaafkan. Nah, mungkin ulama itu membaca hadis ini.
Falyatahalalhu ini, hendaklah meminta halalnya. Nah, dijadikan dasar sebagai halal bihalal. Tapi kita tahu loh ya, artinya bukan perintah Nabi mengadakan halal bihalal itu. Tapi ini satu wadah dari ulama kita ketika baru-baru Indonesia merdeka. Ya, itu jangan dihilangkan itu. Tapi yang penting kita punya patokan sebuah hadis ini. Jadi kalau kita punya satu kesalahan terhadap saudara kita, teman kita jangan nunggu bulan Syawal. Kita sadar saat itu sampean berbuat zalim, maka perintahnya ayo hari itu juga kita diperintahkan untuk meminta halalnya. Nah, jadi itu sudah kunci. Jadi meminta halalnya itu jangan hanya kepada bulan Syawal. Kapan saja kita berbuat salah, ya saat itu hendaklah kita segera untuk meminta maaf. Nah, biasanya kalau ada orang yang dizalimi, mungkin kalau cara menzaliminya di depan umum misalnya, itu malunya bukan main. Begitu dimintai maaf, tidak mau. Nah, misalnya tiba-tiba sampai tadi di depan sini, tidak tahu-tahu moro-moro salahin tidak manjak dikuaplok, cetas ini. Sampean paling tidak malu terhadap teman-temannya. Loh, kok saya dipukul? Sakit hatinya itu tinggi. Misalnya yang mukul, sepurone yo, sepuro kok enak gitu saja. Biasa gitu ya, sakit hati. Kalau ketemu dengan orang anak-anak ataupun orang-orang yang sulit untuk memaafkan seperti itu, maka kita boleh meminta maaf. Itu kalau saya baca dalam kitab ya, bukan hadis ya, ini karangan-karangan ulama saja. Boleh meminta maaf dengan menggunakan mal. Jadi kita boleh meminta maaf dengan menggunakan harta. Mal itu tapi mufrad, jadi tidak boleh banyak-banyak. Kalau amwal itu seluruh harta kita. Kalau mal di sini hanya uang berapa misalnya, bagian dari harta kita, bagian terkecil mungkin. Nah ini pernah ada ini dulu. Saya itu keliling ayam, itu biasanya dari rumah itu tak langsung sana P3 ke timur ke selatan, nyampe selatan belok ke kiri namanya Desa Karanglu. Di sana itu ada yang namanya gang capa-capa itu. Ngerti capa-capa sampean? Capa-capa itu gang digunakan untuk sering ngomong orang gitu. Jadi dibuat tempat untuk ribah istilahnya, ribah. Nah, pada suatu ketika kejadian sehingga gang itu dikasih nama gang capa-capa. Ada seorang ibu berdua dengan anak remaja. Perempuan sama perempuan. Nah, tidak terasa namanya setan itu yang menggoda. Akhirnya ngomong-ngomong berdua tanya pada anak yang muda ini tentang ibu yang lain. Sehingga ibu yang satu ini menghibah. Hibah akhirnya menyakitkanlah. Nah, kemudian hari berikutnya anak ini dijak ngomong-ngomong sama yang dihibah. Kemudian ditanya, akhirnya anak ini tidak kuat sehingga menceritakan. Setelah diceritakan, hatinya sakit betul. Karena mungkin yang disampaikan oleh ibu yang pertama tadi benar-benar menyakitkan, menusuk hati. Nah, sampai begitu. Sehingga ibu ini sakit hati, terdengarlah ibu yang menghibah tadi. Waduh, bagaimana ini kalau ini sakit hati sama saya? Nah, nanti ini merupakan dosa, saya tak minta maaf dulu. Akhirnya berusaha untuk minta maaf. Ketika ditemui, diajak salaman, tidak mau. Tidak akan memaafkan. Wah, ini. Tapi sang ibu ini orang kaya, sing hibah tadi itu, orang kaya. Dia juga ngerti. Wah, ini tidak mau memaafkan kesalahan saya. Akhirnya ia ambil amplop. Ambil uang, dimasukkan dalam amplop itu. Kemudian ditutup, akhirnya keluar membawa sepeda, didatangi ke rumahnya. Nah, datangi ke rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak basa-basi sudah. Bu, kalau ibu memaafkan kesalahan saya, yang saya kemarin hibah, itu maka ini jadi milik ibu, salaman. Ya, disalami yang plop itu. Akhirnya sudah disalami terus pulang. Ya sudah, saya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu orangnya pulang, ibu-ibu ini buka amplopnya. Sudah dibuka,
Waduh kok merah muda dihitung 1, 2, 3, 10 kok masih ada. Akhirnya jumlahnya 15. Berapa? Kalau merah muda jumlahnya 15. Berapa? Bisa ngitung? 1.500.000. Wah, akhirnya ditutup kembali sama ibu itu. Tutup kembali kemudian mengeluarkan sepeda motor. Tapi tidak ke rumahnya ibu tadi. Kemana? Ke rumahnya wanita yang diajak menghibah. Dok, sini dok. Apa? Ini. Apa katanya? Kapan-kapan salamkan ya buat ibu itu tadi. Lek berdua sampean bersama sampean kongkon ngerasani saya lagi ya. Maksudnya cek ini oleh amplop mana? 1,5 juta. Akhirnya dosanya dengan cara itu maka dia terbebas dari dosa hibah. Nah ini karangan ulama deh. Nah ini rupanya dulu telah membudaya minta maaf dengan jalan uang ini. Termasuk sampai sekarang. Ayo buktinya tahu mungkin. Anak-anak mungkin pernah. Gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya masih membudaya. Coba kalau tidak percaya nanti anak-anak kalau pulang ya. Ini terutama yang masih kecil-kecil ini. Coba sampean silaturahim ke rumah tetangga-tetangga itu. Nah, biasanya kalau daerah saya juga seperti itu. Nanti tetangga-tetangga istilahnya silaturahim. Begitu mau pulang, tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Nah, nanti sang ibu ini masuk ke belakang. Ada apa masuk ke belakang ini? Ambil ampo. Ambil ampo. Nah, ya ini. Akhirnya ampo ini diberikan kepada siapa? Anak-anak kecil. Itu sebenarnya salah. Kalau ada dulu ya, ampo ini sebenarnya diberikan kepada bapak ibunya yang datang. Kalau bapak ibunya datang meminta maaf, tuan rumah tidak usah balesi datang ke rumah orang yang datang. Ya wis, sampean minta maaf datang ke rumah saya. Saya juga seperti itu, tidak usah datang ke rumah sampean. Saya minta maaf menggunakan harta, menggunakan mal. Disalamkan sama orang tuanya. Loh, kenapa kok diberikan kepada anaknya? Sungkan apa kok sungkan? Pelai jero amplope wek 2.000. Iya. Lek sing tuwek cuma disalami 2.000. Loh, biyo 2.000 diuncalno. Iya benda. Iya itu, harusnya orang tua. Sekarang yang diburu itu bank itu sudah kehabisan. Kemarin itu anak saya mau tukar yang 2.000-an. Wah, ndak ada, Mbak. Wis bablas ndak sabda bende wis. Jadi akeh sing ngijol titik. Apa? Arek cilik iku senenge anyar, masih jumlahe titik. Lek sing tuwek masih kayak ono anyar lek jumlahe 5.000. Apa 5.000 itu? Nanti itulah. Ini dulu pernah membudaya seperti itu. Tapi ini pernah ada pertanyaan. Pak Prayit apa? Kalau kita diperintahkan minta maaf dengan menggunakan uang, ndak entek duwe awake dhewe iki. Tidak semua orang itu memaafkan kepada saudaranya itu hatinya keras, enggak. Tadi jarang sekali orang-orang yang sulit untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Tapi ini orang-orang tertentu saja. Jadi orang-orang tertentu saja. Mungkin di antara dari 100 orang itu mungkin satulah yang sulit untuk memaafkan. Kalau ada. Nah, kalau memang tidak ada ya tidak usah sudah. Tidak usah pakai uang, tidak apa-apa. Memaafkan. Kalau niat sedekah ya tidak apa-apa. Itu yang pertama. Itu pertama. Ulama dulu itu menyampaikan seperti itu. Saking hati-hatinya supaya orang-orang ini tidak menghadap Allah membawa pahala habis diberikan kepada saudaranya akibat kedzaliman yang dilakukan ketika hidup di dunia. Dengan cara demikian, maka nanti menghadap Allah benar-benar menikmati pahala atau hasil jerih payah sendiri. Dan yang kedua, boleh meminta maaf dengan menggunakan rijlain, birijlain, dengan 2 kaki. Artinya 2 kaki itu orang yang zalim itu datang ke rumah orang yang dizalimi. Nah, ini ya contohnya. Ini sebagian. Sudah paham ya? Paham. Dan berikutnya adik-adik nanti insya Allah sampean ini pulang. Jadi pulang dan nanti silaturahim. Ketika silaturahim ke rumah tetangga-tetangga ibu sampean,
itu tolong gunakan aturan-aturan untuk bertamu. Sampean kan sudah ngaji tiap pagi, tiap sore, tiap malam. Ayo, ilmunya diterapkan. Bagaimana tata cara kita bertamu ke rumah orang. Biar dibedakan, oh ini anak yang mondok. Oh sekarang banyak ilmunya. Sudah tahu totok kromonya. Tepok siliro bisa, tepo tepak siliro awak. Iso nepak no awak, istilah seperti itu. Nah, gimana tata caranya? Yang pertama, kalau sampean mau masuk ke rumah orang yang disilaturahimi, itu ilul salam, minta izin. Di dalam surah An-Nur, itu surat nomor 24 ayat 27 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk la tadkhulu buyutan, rumah-rumah ghaira buyutikum, selain rumah-rumah kamu, hatta sebelum tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sebelum engkau meminta izin waktu salimu dan memberi salam ala ahliha kepada penghuninya. Nah, jadi kalau mau masuk itu yang pertama sampean uluk salam. Nah, dan kedua minta izin. Dan ingat, minta izin itu sudah ada aturannya dalam hadis. Nah, kita mengikuti Nabi kan? Nah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-istidanun salasun. Meminta izin itu batasnya 3 kali. In udhinalak. Itu pun jika diizinkan buat kalian, bukan kamu. Wa illa, maka in dan la. Jika tidak diizinkan, farji, maka irji, pulanglah. Apa tidak jangan? Nah, misalnya satu yang pertama misalnya mau masuk pintunya kok terbuka. Moro-moro ndak usah minta izin, ndak usah uluk salam, langsung lunggup di meja di jajane. Tuan rumah metu lho, sampean le. Iya, Pak. Wis mang, lha iku jenenge nyeludur sampean. Walaupun pintu dalam keadaan terbuka, jangan masuk dulu. Assalamualaikum 3 kali. 3 kali ya. Nah, kalau pintunya tertutup baru diketuk 3 kali. Kalau enggak pulang. Walaupun sampean melihat di dalam rumah itu ada orangnya, sampean ketuk tok assalamualaikum, enggak dijawab. Mungkin di sana jawabnya dengan suara yang lirih. Assalamualaikum 3 kali. Didok-dok. Waduh, ojo dekmu budek apa, Bu? Kok enggak dibuka, enggak boleh gitu, enggak boleh ya. Enggak boleh. Kenapa? Karena mungkin kedatangannya sampean di rumah itu jadi tidak hanya sampean, mungkin di dalam sana ada acara yang lebih penting daripada kedatangannya sampean. Kita husnudon saja, jangan seudon. Oh iya sudah, mungkin Bapak Ibu itu ada acara yang lebih penting dari kehadiran saya. Wis saya tak pulang saja, gitu enggak apa-apa. Nah, kalau memang diizinkan masuk, silakan masuk sudah. Duduk. Nah, yang baik kalau duduk, misalnya jangan seperti anak-anak yang tidak berilmu. Duduk yang baik bagaimana? Terus tanyakan Pak Jainal nanti ya. Nah kemudian ini waktunya mepet. Singkat saja ya, yang penting-penting saja. Kalau sudah duduk, dipersilakan makan. Usahakan menyenangkan tuan rumah. Misalnya ada jajan ya, ada jajan. Seret, sampean usahakan kalau memang kursinya 2, sana untuk perempuan, sini untuk laki-laki, duduk sambil di laki-laki. Kalau memang sampean kok suka jajan yang di sana, enggak usah, uncal lurini, enggak usah begitu ya. Enggak usah begitu. Nabi itu mengajari anaknya. Ketika ada anak kecil, kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat denganmu. Nah, dari yang dekat denganmu. Loh, Pak Rakyat, aku mau enggak seneng ndek kono. Tapi lek wis ndak seneng ndek jajan iku, sebelum duduk diatur strategi, delok jajane dhisik. Oh kok ndak seneng? Oh kok seneng sing kono? Lungguh sing kono gitu ya. Tadi enak enggak usah onta lagi. Nah, ini sering ibu-ibu kalau saya diajak acara lamaran itu ya, sambutan itu. Begitu ada acara santai, onta lagi ndak enak. Itu kadang-kadang bawa tasnya bagus, tibake kosong. Apa jenenge? Diiseni jajan-jajan itu. Ya Allah gitu. Ndak boleh itu ya, ndak boleh. Sampaikanlah ibuke sampean melok lamaran ojo sampai seperti itu. Wah, ini tadi dilihat ibu-ibu sing ngene. Itu wis di situ. Nah, kemudian perintahnya kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu. Makan sudah.
Kalau ngambil misalnya sampean ngambil ketepaan jajan nggak enak. Kalau di desa itu biasanya kan ada. Makan ada buatan orang desa sendiri. Saya sendiri pernah itu, dan di sana ada. Ngambil keceput. Tahu keceput sebenarnya? Nah, keceput itu apa dari gelepong apa itu dibunderi terus dikayak wijen digoreng. Buatan orang desa nggak ngerti gawe ini, begitu ngambil dikenyah nggak kena begitu kena keletak gitu ya. Jadi tuan rumahnya krungu. Apa ana alot ta sampean gawe keceput padane gawe koyo krikil lah Bu, ndak boleh gitu ya. Iku lara jare tuan rumah itu. Cekne wis masih alot lek ditakoni apa ana alot, ndak Bu renyah. Lha apa ketingenya berikutnya, ojo dikenyah kemun dhisik. Pura-pura kenyah ben. Lek wis anu sampean lepeh, tapi lek lepeh tolong ojo ndek ngarepe wonge. Begitu orangnya masuk ngambil air, lepen wis. Tapi lek dilepeh ojo ditaruh di bawah telapak meja. Sampean saleke ndek nisore telapake meja, sampean mulai didelok. Lho, jarene renyah iku tibae dibuak ndek kene. Sengak ya ora ngono, loro ati meneh ya. Lek sampean buak, lho guyu-guyu ku pengalaman iku paling. Lek sampean buak tolong dibuak dimasukkan sak saja. Lek sampean ndak punya sak koncone, lepeh ndek sak konco titip rek. Engko ndek dalan dibuak gitu. Jadi ndak sampai menyakitkan hati tuan rumah. Dan masih banyak itu ya tata cara bertamu. Ini sudah setengah jam lebih. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.